Halo teman-teman, jadi hari ini secara khusus kita akan membawakan video tutorial by Max. Dan di sini seperti yang teman-teman lihat ada dua jenis benang, yaitu benang yang ukuran kecil biasanya digunakan memang untuk amigurumi, sedangkan yang lainnya adalah untuk seperti pembuatan tas dan lain-lain. Sedangkan di sini aku akan memberikan tutorialnya dengan menggunakan benang ini, teman-teman. Kenapa benang ini? Karena di sini nanti kan kita menjelaskannya itu lebih detail, teman-teman, supaya bisa lancar terlebih dahulu dengan menggunakan benang ini, karena kalau yang kecil-kecil ini mungkin untuk pemula agak susah gitu ya. Jadi di sini juga kita ada dua jenis hook. Di sini kita untuk yang kecil itu kita pakainya biasanya yang nomor 2 ini, guys. Nomor 2 yang ini. Nah, nanti kita pakai untuk yang ini yang ukurannya lebih besar. Di sini ada 2,5 mm ya. Nah, kita akan pakai ini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa bedanya itu sangat jauh banget. Jadi hasilnya seperti ini tuh. Nah, kalau tadi pakai yang benang yang kecil, jadi itu cuma seperti ini loh, kecil segini. Sedangkan kalau untuk ini bisa menghasilkan segini besarnya. Terus minus ya. Padahal hitungannya sama, hitungan berapa jumlah loopnya itu semuanya sama, tapi karena memang beda benang, jadi hasilnya pun ukurannya pun beda dan hasil teksturnya juga berbeda ini. Di sini kita akan menggunakan benang ini dan hook ini. Kemudian ini kita ada benang jahit dan jarum jahit juga untuk garis yang ini nanti kita akan perlu. Kemudian ada korek. Kenapa kita gunakan korek? Kan supaya enggak ujung benang itu enggak berantakan seperti ini. Jadi kita perlu merapikannya pakai korek ya. Terus kita ada marker, kita ada siapkan sepasang mata boneka, kemudian ada jarum rajut yang lubang yang gede ini untuk benang rajut. Kemudian kita juga akan menggunakan gunting, dan yang terakhir untuk isiannya kita menggunakan kapas atau drakon ya. Nah, kita langsung aja mulai. Nah, caranya bagaimana teman-teman kita untuk memulai amigurumi ini? Pertama-tama yang akan kita siapkan adalah magic ring. Magic ring seperti apa? Misalnya seperti ini teman-teman. Teman-teman diperhatikan dengan telaten posisi benang, posisi tangan, dan juga posisi hook. Ujung benang yang pendek menghadap ke kita, kemudian ini berada di asap punggung telunjuk, kemudian ini tetap posisinya seperti ini teman-teman. Kemudian ini kita lilitkan ke jari telunjuk kita seperti ini. Posisikan benangnya di sini ya teman-teman, di tengah sini. Jangan di sini kejauhan, nanti mengganggu, agak susah kerjanya. Diposisikan di sini. Kemudian ini jempol tetap menahan benang ini yang dari sini. Kemudian kita lilitkan dari bawah sampai di atas benang yang pertama yang membentuk X seperti ini. Kemudian ketiga jari kita yang di bawah memegang benang yang panjang ujungnya, supaya benang ini enggak gerak-gerak lagi gitu. Jadi ini udah posisi yang paling aman. Kemudian untuk memegang hook sendiri seperti ini teman-teman, seperti memegang pulpen, dan dua jari yang ini selalu stay seperti ini kalau bisa ya teman-teman, menyesuaikan seperti ini. Dan arah kailnya hook ini menghadap ke kita, bukan ke sini, bukan juga ke atas, bukan juga ke bawah. Bagusnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk melalui benang yang ini. Perhatikan teman-teman, benar-benar masuk. Nah, ini kan hooknya menghadap ke kita nih. Kemudian kita putar hooknya ke bawah lagi, mata kailnya mengarah ke bawah. Kemudian kita letakkan di atas sini, di atas benang ini. Jangan dari bawah ya, terusnya dari atas. Kemudian kita tarik sampai keluar, lalu kita ke arah depan dan seperti ini. Jadi tadi kan seperti ini, lalu kita putar benangnya seperti ini, lagi seperti ini. Jadi posisi hooknya itu seperti ini, hooknya itu seperti ini ya. Nih, kemudian nah di sini kita sudah membentuk sebuah lubang atau sebuah loop. Kemudian kita akan lanjutkan lagi, namanya kita membuat tusuk rantai. Sekali aja kita posisikan hook di bawah benang dan benang di atas punggung hook ini, guys. Nah,
Lalu saat melakukan hal ini, posisikan kainnya ke bawah. Kemudian kita tarik lagi sampai melewati loop yang pertama tadi kita buat. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya di dalam magic ring ini kita akan mengisi yang namanya 6 single crochet. Jadi terlebih dahulu kita keluarkan dari jari telunjuk kita seperti ini ya. Jempol dengan jari tengah memegang bagian magic ring kita, dan ini duanya nahan benang yang belakang ini. Kemudian posisi untuk megang hook tetap sama seperti yang tadi. Kemudian kita akan membuat yang namanya single crochet. Bagaimana caranya? Seperti ini teman-teman, perhatikan. Masuk ke dalam lingkaran, kemudian kita posisikan lagi hook di bawah benang, jangan di atasnya seperti ini, itu salah. Kita posisikan hook di bawah benang, kemudian kita arahkan kailnya mengarah ke bawah, dan kita tarik benangnya keluar seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita udah ada 2 loop. Nah, selanjutnya ini kita akan ambil lagi benang selanjutnya, posisikan dia di bawah, di atas hook, benangnya di atas hook, lalu putar seperti ini, benangnya taruh di bagian bawah dan tarik melewati 2 loop yang sedang kita buat. Nah, seperti ini jadinya guys. Nah, ini namanya single crochet. Setelah ini kita akan membuat 5 single crochet lagi. Coba perhatikan baik-baik ya teman-teman, caranya seperti ini. Yang pertama kita masukin ke dalam lingkaran, kemudian kita tarik keluar seperti ini, menghasilkan 2 loop lagi yang di sini. Kemudian kita ambil lagi benangnya, kita putar, arahkan ke bawah, kaitkan dan tarik keluar seperti ini. Ini kita sudah menghasilkan 2 single crochet, dan di sini jadinya ada 2 loop. Ada 2 loop seperti ini ya, 1 2 1 2. Kemudian kita lanjutkan lagi, bikin 4 lagi teman-teman, sama seperti yang tadi. Kita lakukan seperti ini, lalu tarik seperti ini, lalu tarik seperti ini, lalu tarik. Posisikan ini tetap memegang ini teman-teman, supaya jangan goyang, jangan nanti berubah lingkarannya. Sini sudah ada 1 2 3 4 5 6. Kita sudah ada 6 single crochet. Ini adalah loop yang dihasilkan oleh single crochet. Teman-teman, di awalannya kita harus gunakan marker supaya nggak kehilangan jejak di mana kita memulai membuat single crochetnya. Kemudian ini kan ada benangnya nih, ujung benang pendek. Ini kita tarik aja sampai habis. Kita tarik sampai habis seperti ini, sampai lakukan sampai dia di sini benar-benar terlihat nggak ada lubang teman-teman. Kita tarik aja langsung. Nah, seperti ini sampai udah nggak ada lubang ya, sampai dia udah ketat banget. Kemudian posisikan lagi benang seperti benang semula, seperti semula. Boleh teman-teman seperti ini atau seperti ini aja kalau bisa. Kalau misalnya masih nggak bisa, seperti ini aja. Setelah itu teman-teman, kita akan membuat satu tusuk rantai lagi. Kita buka markernya. Tentu kita tahu dong yang pertama di sini karena kan penanda. Terus kita masukkan hook kita di loop yang pertama tadi yang kita tandain. Masih sama seperti semula, posisikan hook di bagian bawah benang, lalu turunkan benang dan kaitkan ke kail hook tersebut dan masukkan ke loop sampai keluar seperti ini. Setelah ini teman-teman, di sini aku akan kasih tahu loop itu apa sih.
Loop yang aku maksud adalah ini loop namanya, lubang ini. Nah, dia ada 2 garis gitu kan, yang ini sama ini. Nah, ini kita bilang satu loop. Ini satu loop. Dan di sini kita menghasilkan 6 loop dari tadi 6 single crochet yang kita buat. Nah, selanjutnya kita masuk ke loop yang di depan ini, teman-teman. Di sini kan kita ada 6 loop. Kita akan isi satu loop satu loop ini dengan 2 single crochet lagi. Jadi nanti kita total menghasilkan 12 single crochet. Kita akan membuat satu loop dengan 2 single crochet. Single crochet itu yang kayak gimana? Yang pertama tadi kita buat yang menghasilkan 6 loop ini. Caranya seperti ini. Ini kan tadi seperti ini nih. Nah, kayak gini. Kita masukkan hook ke dalam loop, posisikan hook di bawah benang, kemudian kita putar, lalu kita posisikan hook di atas benang dan kailnya mengarah ke bawah, langsung kita tarik keluar. Nah, tarik keluar seperti ini, lalu kita ambil benang yang dari luar seperti ini. Kita lakukan 2 kali. Ini kan single crochet pertama kita masukkan lagi, masih di loop yang sama ya, seperti ini. Tuh. Lalu jangan lupa gunakan marker di awalannya ya guys, seperti ini. Seperti ini. Lalu di loop selanjutnya kita isi lagi satu loop dengan 2 single crochet. Nah, inilah ke-12 loop kita. Oke, jadi total sekarang ada 12 single crochet. Kita lanjut di putaran ketiga, di putaran kedua. Di bagian loop yang pertama kita marker tadi, kita masukin lagi hook kita ambil, kita buat single crochet satu aja di loop pertama, lalu gunakan penanda teman-teman. Lalu di loop keduanya kita akan isi dengan 2 single crochet. 2 single crochet. Lalu selanjutnya lagi kita buat 1 single crochet. Di next loopnya kita isi lagi dengan 2 single crochet. Jadi polanya itu 1 2 1 2 seperti itu teman-teman ya. Kita isi lagi 1 single crochet. Lalu di loop selanjutnya kita isi dengan 2 lagi single crochet, 1 single crochet, 2 single crochet. Kita lakukan sampai habis ya teman-teman. Jadi selang-seling 1 2 1 2 1 2 sampai terakhir. 1 single crochet, 2 single crochet, 1 single crochet, 2 single crochet. Nah, jadi di sini totalnya ada 18 loop teman-teman. Di putaran kedua ini kita menghasilkan 18 loop. Selanjutnya ketika kita sudah dekat marker, kita buka lagi markernya, kita pinggirkan dulu, kemudian kita masuk lagi di loop yang pertama, kita isi dengan 1 single crochet lagi, lalu kasih penanda terlebih dahulu biar nggak lupa bagian awalnya di mana. Kemudian langsung kunci aja buat teman-teman. Kemudian di loop keduanya kita isi lagi dengan 1 single crochet. Di loop ketiganya kita isi dengan 2 single crochet. Lalu kita akan selang-seling 2
112 112 seperti itu teman-teman ya. Tetap dengan single crochet kita akan buat satu single crochet, satu single crochet, dua single crochet. Lalu kita buat lagi satu single crochet, satu single crochet, dua single crochet. Lalu next kita isi lagi satu single crochet. Jadi hitungannya itu 112 112 seperti itu ya. Satu single crochet, dua single crochet, satu single crochet, satu single crochet, dua single crochet, satu single crochet, satu single crochet, yang terakhir dua single crochet yang dekat dengan marker. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Lalu selanjutnya kita akan isi di sini. Jadi totalnya kita menghasilkan 24 single crochet guys, 24 single crochet. Lalu kita akan isi loop pertamanya dengan satu single crochet lagi. Kita kasih penanda supaya enggak ya, kita tahu awalnya di mana. Kemudian jadi ini gampang teman-teman, tinggal kita isi setiap loop dengan satu single crochet di putaran keempat ini ya. Kita masuk ke putaran keempat. Jadi kita isi satu loop dengan satu single crochet. Jadi nanti tetap kita menghasilkan hanya 24 single crochet aja, 24 loop. Nah, kita akan buat satu single crochet lagi. Penanda jangan lupa, setiap loop hanya kita isi dengan satu single crochet ya, nggak ada penambahan ya. Satu. Kita lakukan hal ini sampai dengan loop terakhir. Teman-teman yang merasa kecepatan boleh diulang lagi nanti ya videonya ya. Ini kita membuat untuk bagian kepalanya ya teman-teman. Nah, sampai di loop terakhir seperti ini. Kemudian di putaran kelima atau barisan kelima kita akan isi lagi teman-teman, masih sama. Di loop yang pertama kita isi dengan satu single crochet, lalu gunakan penanda kembali. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan satu single crochet setiap loopnya ya. Satu single crochet di setiap loop seperti ini teman-teman. Kita lakukan hal yang sama sampai terakhir. Lalu barisan ke-6 juga kita melakukan hal yang sama, yaitu satu single crochet di setiap loop. Totalnya tetap sama, yaitu 24 single crochet. 24 single crochet teman-teman ya. Kita melakukan hal yang sama ini sampai di barisan atau di putaran ke-8. Teman-teman, kita sudah di barisan ke-8, sudah selesai di akhir. Kemudian kita masuk ke putaran atau barisan ke-9. Kita isi loop pertama dengan satu single crochet seperti biasanya. Tadi kita sudah di barisan ke-8 dan ini terakhir. Kemudian kita di loop yang pertama ini teman-teman kita isi dengan satu single crochet. Lalu di loop selanjutnya kita isi lagi dengan satu single crochet. Kemudian kita kasih penanda di loop yang pertama teman-teman. Kemudian kita melakukan yang namanya decrease atau pengurangan, dimana yang kita ambil cuma di bagian depan loop depannya ini aja teman-teman. Jadi dua loop depannya ini kita jadikan satu single crochet. Caranya bagaimana teman-teman coba perhatikan.
Nah, kita masukkan hook di bagian loop yang di depan ini seperti ini. Kemudian kita masukin lagi hook di loop yang selanjutnya seperti ini teman-teman, tuh seperti ini ya. Jadi nggak semuanya kita masukin sampai sini, kita hanya ambil bagian loop yang menghadap ke kita aja. Nah, setelah ini kita posisikan lagi benangnya seperti ini teman-teman. Posisikan benang di atas hook, kemudian kita putarkan ke bawah dan kita kaitkan hook kita ke bagian benang. Posisikan kailnya ini di bawah teman-teman ya, seperti ini. Nah, melewati loop ini, kedua tadi loop yang kita ambil, nah, seperti ini teman-teman. Lalu ambil lagi benang yang ini. Ini namanya pengurangan teman-temannya. Jadi kita mau membentuk lingkaran ini mengecil seperti itu. Lalu selanjutnya lagi kita akan isi satu single crochet dengan satu loop, satu single crochet dengan satu loop. Lalu kita lakukan lagi nih decrease teman-teman. Jadi satu decrease seperti itu ya. Perhatikan baik-baik. Di sini ada loop yang paling depan kita ambil, kita masukkan hook kita. Sudah ada 2 loop dan 1 loop terpisah. Kemudian kita tarik benangnya seperti ini sampai keluar dan posisinya ada 2 loop lagi di sini. Kita ambil lagi benang seperti ini teman-teman, seperti single crochet ya. Nah, ini teman-teman, kita lakukan sampai akhir. Satu single crochet, satu single crochet. Kita lakukan pengurangan decrease dengan satu single crochet. Nah, sebenarnya satu decrease, satu decrease, satu decrease. Nah, seperti ini teman-teman. Ini putaran ke-9 ya. Lalu di putaran ke-9 ini kita akan isikan kapas teman-teman. Hooknya jangan sampai lepas ya teman-teman kalau bisa ya. Isikan seperti ini dan penanda tetap di tempat, jangan terpisah. Kita akan isi kapas seperti ini. Isinya disesuaikan aja ya teman-teman, secukupnya aja, jangan terlalu berlebihan juga. Yang penting isinya dia membentuk jadi bulat seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman, di loop yang pertama yang ada penanda ini kita akan isi lagi satu single crochet. Masih kita akan melakukan yang namanya pengurangan atau decrease. Satu single crochet di loop yang pertama, jangan lupa penanda tetap stay. Kemudian di loop selanjutnya kita akan melakukan decrease di loop kedua dan ketiga seperti yang tadi kita lakukan. Jadi satu decrease seperti itu ya. Satu decrease, kita lakukan sampai akhir. Satu decrease, satu decrease, satu decrease. Nah, entah teman-teman ini kok pusat gitu. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah kita melakukan pengurangan ini, lalu kita akan melakukan pengurangan di setiap loop ini teman-teman. Jadi 2 single crochet kita jadi 2 loop ini kita jadikan satu single crochet. Jadi nggak perlu isi satu single crochet lagi, langsung decrease sebanyak 6 kali ya. Jadi yang pertama kita akan melakukan decrease lagi seperti ini. Tetap gunakan penanda teman-teman supaya nggak salah awalannya. Kita udah buat satu decrease, 2 decrease, sebentar, 1 decrease, 2 decrease, 3 decrease,
kemudian yang terakhir decrease yang keenam. Seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman potong benangnya agak dipanjangin gitu ya, karena nanti kita gunakan untuk menjahit. Seperti ini, kita potong aja. Lalu di sini langsung tarik hooknya seperti ini sampai benangnya keluar seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita akan kunci benangnya seperti ini. Kita akan buat kayak serutan gitu. Kita masukkan hook kita di dalam loop yang seperti ini, yang ini. Ini kelihatan nggak teman-teman? Di sini ada loop. Kita masukin hook kita ambil benang yang dari luar ini, kita tarik sampai keluar. Nah, sampai keluar, kita lanjutkan lagi di loop selanjutnya. Kita ambil lagi benangnya, tarik lagi sampai keluar teman-teman. Begitu kita buat sebanyak 6 kali teman-teman. Kelihatan kok teman-teman? Seperti ini. Ini untuk menutup lubang ini teman-teman. Kita buat sebanyak 6 kali. Nah, tinggal kita tarik teman-teman. Nah, lubangnya kan tertutup nih. Nggak ada lubang lagi. Nah, inilah kepalanya nanti teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat badannya ya teman-teman. Bukan kepalanya, kita akan membuat badannya. Sebenarnya cara pengerjaannya sama, cuma ada beberapa maksudnya kayak yang perlu ditambahin lagi gitu. Sehingga badannya ini ukurannya lebih besar daripada kepala sebelumnya. Jadi kita langsung aja mulai lagi ke bagian badannya ya. Sama seperti membuat kepala tadi teman-teman. Untuk basic amigurumi itu memang kita menggunakan yang namanya magic ring tadi terlebih dahulu. Kita akan menggunakan magic ring yang diisi dengan 6 single crochet seperti itu. Nah, supaya teman-teman ingat lagi, aku akan perlahan-lahan lagi mulainya seperti ini. Seperti ini. Kita jempol memegang benang seperti ini, nahan, kemudian kita lilitkan ke jari telunjuk dan ketiga jari di bawahnya memegang benang yang panjang ini teman-teman ya. Kemudian untuk memegang hooknya seperti ini masih sama. Nah, seperti ini teman-teman. Kailnya ini menghadap ke kita ya. Kemudian pas kita masukin, kita arahkan ke bawah, menghadap ke bawah, langsung kita tarik keluar dia, langsung kita putar ke sini. Nah, seperti ini. Tadi kan seperti ini. Kita tinggal putar ke sini. Seperti ini, aku ulang ya, sampai ke sini. Nah, lalu setelah itu kita akan taruh lagi hooknya di hooknya di bagian bawah benang. Kemudian kita putarkan, kita taruh benangnya di bagian bawah dan kita tarik keluar. Nah, seperti ini. Jadi kita udah ada satu tusuk rantai ya teman-teman. Kita keluarin dari jari, kemudian kita lakukan yang namanya tadi 6 single crochet. Yang pertama single crochet yang pertama seperti ini. Kita ambil benangnya seperti ini, kemudian kita tarik lagi benangnya seperti ini. Ini satu single crochet, kita akan buat 5 single crochet lagi teman-teman ya. Seperti ini, masukkan ke lingkaran, ke ring, dan kita tarik benangnya. Kita masukkan ke ring, langsung kita tarik benangnya keluar. Seperti ini, langsung masukkan lagi, keluar, masukkan lagi. Udah ada 5, satu lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian gak lupa juga lakukan kasih penanda teman-teman di bagian loop yang pertama seperti yang tadi saya bilang. Tuh, seperti ini. Jangan lupa kasih penanda dan kunci teman-teman supaya lebih mempermudah teman-teman biar gak lepas-lepas. Lalu benang yang pendek ini kita tarik teman-teman sampai dia udah gak ada lubang di sini, sampai jaraknya benar-benar seperti ini terlihatnya teman-teman tuh. Nah, selanjutnya teman-teman di bagian loop yang penanda ini kita akan isi dengan satu tusuk rantai teman-teman. Seperti halnya juga yang tadi kita lakukan pada bagian kepalanya, kita lakukan tusuk rantai seperti ini. Kita masukkan hook ke dalam, posisikan hook di bawah benang. Lalu kita putarkan benangnya menjadi ke arah bawah dan kita tarik keluar hooknya sampai melewati loop ini teman-teman. Nah, jadi posisinya seperti ini, udah nggak ada jarak. Kemudian di loop selanjutnya ini kita isi dengan 2 single crochet. Masih sama teman-temannya, tekniknya masih sama. Teman-teman boleh pelajari ini supaya lancar juga. Nah, satu loop diisi dengan 2 single crochet dan
Di loop pertamanya jangan lupa kasih penanda teman-teman ya. Nah, kita akan buat lagi sebanyak 12 single crochet dan yang akan menghasilkan 12 loop. Jadi setiap loop ini kita isi dengan satu single crochet, dengan 2 single crochet dan menghasilkan 12 loop ya. Nah, setelah sudah mendekat dengan marker teman-teman, kita buka markernya lagi. Kita isi loop pertama dengan satu single crochet, lalu gunakan marker. Kemudian di loop kedua lagi kita isi dengan 2 single crochet. Jadi tekniknya 1 2 1 2 seperti itu teman-teman ya. 1 2 sampai di loop terakhir ya teman-teman. 1 2 1 2 1 2 1 2. Lalu di putaran selanjutnya teman-teman, ini berarti kita udah di putaran kedua ya. Kemudian kita masuk di putaran ketiga teman-teman, kita masukkan lagi hook kita buat satu single crochet di loop yang pertama, kemudian kita kaitkan penanda, lalu di loop selanjutnya masih kita isi dengan satu single crochet, di loop selanjutnya di loop ketiga kita isi dengan 2 single crochet. Jadi polanya itu 1 1 2 1 1 1 2 gitu ya, seterusnya sampai kita ketemu di bagian penanda ini teman-teman ya. 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2. Setelah itu teman-teman, kita masuk lagi ke putaran selanjutnya, yaitu ke putaran keempat. Kita isi dengan 1 single crochet di loop yang pertama, berikan penanda teman-teman. Di loop kedua 1 single crochet, di loop ketiga 1 single crochet, di loop yang keempatnya kita isi dengan 2 single crochet. Jadi 1 1 1 2 1 1 1 2. Jadi 1 1 1 2 1 1 1 2. Ini teman-teman boleh digunting karena mengganggu ya. Lalu gerakan lagi hal yang sama. 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2. Kemudian di putaran kelima kita isi di loop yang pertama, kita isi dengan 1 single crochet lagi. Lalu di loop yang kedua kita isi 1 single crochet teman-teman. Di loop yang ketiga 1 single crochet. Di loop yang keempat 1 single crochet. Di loop yang kelima kita isi dengan 2 single crochet. Inilah yang membentuk ukurannya ini lebih besar ya teman-teman. Dan kemudian kita, pokoknya ini polanya itu seperti ini teman-teman. 1 1 1 1 2. Jadi satunya 4 kali. 1 1 1 1 1 2. Jadi teman-teman 1 1 1 1 1 2 seperti teman. 1 1
satu satu dua. Jadi setiap 4 kali tali crochet dilanjutkan dengan 2 crochet. Satu 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 dua. Ini masih dengan satu 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 dua. Nah, kemudian teman-teman di putaran keenamnya kita isi setiap loop ini dengan satu single crochet. Jadi di sini kita menghasilkan 36 single crochet teman-teman, atau 36 loop. Di loop yang pertama kita akan isi satu single crochet, dan di loop selanjutnya juga sama halnya kita lakukan sebanyak 4 putaran ya teman-teman. Jadi kan putaran ke-6 nih, kita masuk ke putaran ke-6, kita isi semuanya satu loop dengan satu single crochet nih, seperti ini. Jadi nggak ada penambahan teman-teman. Totalnya di sini kita mengerjakan 36 loop. Jadi setiap loop ini diisi dengan satu single crochet, dan kita akan melakukan putaran yang sama seperti ini sebanyak 4 kali. Kita sampai di loop yang di putaran ke-10 teman-teman. Jadi seperti ini kita lakukan sama-sama. Membahas caranya lagi. Nah, selanjutnya kita masuk di putaran ke-7 teman-teman ya. Putaran ke-7 kita isi satu single crochet di setiap loop. Dan ini sama halnya teman-teman seperti yang tadi, jadi nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Ini kita lakukan sebanyak 4 kali putaran teman-teman ya. Jadi ini kan sudah putaran ke-7. Sudah putaran ke-7 berarti kita lakukan 3 kali putaran lagi teman-teman. 3 kali putaran lagi. Teman-teman ini aku sudah di barisan ke-10. Selanjutnya di putaran ke-11 teman-teman kita isi loop pertama dengan satu single crochet. Lalu jangan lupa penanda ya teman-teman. Di loop selanjutnya kita isi satu single crochet lagi. Di loop selanjutnya kita isi satu single crochet. Di loop selanjutnya satu single crochet. Jadi ada 4 single crochet nih. Kemudian di loop selanjutnya teman-teman kita melakukan yang namanya pengurangan, karena kita mau membentuk lingkaran ini menjadi bulatan lagi. Kita mau tutup bulatan ini. Kemudian kita seperti hal yang tadi kita lakukan dengan kepalanya teman-teman, kita lakukan decrease atau pengurangan ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi setelah 4 kali single crochet kita lakukan pengurangan di 2 loop ke depannya ya teman-teman. 1 2 3 4. Jadi 4 decrease, 4 decrease. 1 2 3 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 4 decrease. Kemudian teman-teman di barisan yang ke-12-nya lagi atau di putaran ke-12 kita isi lagi satu single crochet di loop yang pertama, dan jangan lupa penandanya tetap dicantolkan atau stay di tempatnya. Kemudian di loop kedua kita isi lagi satu single crochet, di loop ketiga satu single crochet. Kemudian di depan setelah ketiga loop kita lakukan lagi pengurangan teman-teman. Jadi 3 decrease, 3 single crochet decrease seperti itu ya. 1 2 3. Kita lakukan decrease. 1 di depannya lagi. 1 2 3 decrease. 1 1 1 decrease. Ini ya. Ya, 1 1 1 decrease. 1 1 1 decrease. Seperti ini teman-teman. Kemudian di putaran ke-12 kita masih tetap melakukan pengurangan teman-teman, di mana yang loop pertama ini kita isi dengan satu single crochet. Jangan lupa penanda. Di loop yang kedua kita masih kasih satu single crochet. Kemudian di depannya kita lakukan pengurangan teman-teman. Jadi 1 2
decrease 1 2 decrease seperti itu ya. 1 2 decrease, 1 2 decrease, 1 2 decrease, 1 2 decrease. Itu kalau sampai kemarin 1 2 decrease. Nah, setelah di sini teman-teman, kita akan isi kapasnya teman-teman. Kita akan isi kapas. Ini dia kapasnya. Ini jangan sampai lepas teman-teman ya. Ini biar nanti nggak salah. Seperti ini. Kita isi secukupnya aja teman-teman ya. Kalau misalnya dia udah membentuk bulatan seperti itu ya. Isi lumayan, maksudnya jangan terlalu padat juga ya teman-teman, secukupnya aja ya, seperti ini kira-kira. Membentuk bulatan seperti ini. Aduh, tadi markernya di sini. Kemudian next kita di putaran ke berapa nih? Sebentar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kita masuk ke putaran 14 nih teman-teman. 14. Di 14 ini kita melakukan 1 single crochet di loop yang pertama, lalu jangan lupa penanda teman-teman. Kemudian di loop selanjutnya kita lakukan pengurangan atau decrease. Jadi 1 decrease 1 decrease 1 decrease sampai ketemu markernya teman-teman. Seperti ini. Seperti ini teman. 1 decrease 1 decrease 1 decrease 1 decrease. Nah, di putaran ke-15 teman-teman, kita melakukan di semua loop ini melakukan pengurangan. Jadi nggak ada 1 single crochet lagi, kita lakukan pengurangan semuanya di decrease, jadi sebanyak 6 kali teman-teman. Kita buat decrease sebanyak 6 kali ya. 1 penanda boleh pakai, kita lakukan sebanyak 6 kali decrease-nya. 2 3 4 5 5 dan yang terakhir 6. Nih. Setelah ini teman-teman, kita potong benangnya agak panjang, jangan terlalu panjang juga, secukupnya seperti ini, kira-kira kurang lebih seperti ini teman-teman. Lalu kita tarik bersama hooknya sampai keluar teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, kita akan mau tutup lubangnya ini seperti yang tadi kita lakukan di bagian kepalanya. Nah, kita akan mengambil benang ini dari dalam sini. Kita masukkan lagi hooknya, kita tarik benang sampai keluar seperti ini. Masukkan lagi hooknya, kita tarik benangnya sampai keluar seperti ini. Sorry. Kemudian kita masukin lagi benangnya, kita tarik lagi sampai keluar teman-teman. Kita lakukan sebanyak 6 kali teman-teman. Jadi di semua sisi loop yang ada di sini. Jadi kita fungsinya itu untuk menutup lubang ini. Nah, seperti itu. Tapi tinggal kita tarik aja. Nah, udah nggak ada lubang ya. Nah, kurang lebih begini teman-teman badannya. Nanti kita akan jahitkan ke bagian kepalanya seperti ini. Nah, kita sekarang akan mau fokus kepada pembuatan tangan dan kaki. Sini kita akan membuat kakinya terlebih dahulu ya teman-teman. Sama kita membuat magic ring dulu. Kita membuat magic ring seperti yang pertama kita lakukan pada bagian-bagian amigurumi seperti ini ya teman-teman. Ketiga jari menahan benang ini, kemudian hooknya memegangnya masih sama teman-teman, nggak berubah. Usahakan seperti ini supaya teman-teman lebih gampang belajarnya. Kemudian kalian tetap menghadap kita teman-teman saat kita masukkan, kemudian kita arahkan ke bawah untuk mengaitkan benang yang panjang ini teman-teman, dan kita putarkan ke arah sini. Langsung kita ambil lagi teman-teman benangnya teman-teman seperti ini, kita
kita posisikan dia di atas kemudian kita arahkan ke bawah dan kita kaitkan teman-teman ke benang ini, langsung kita tarik keluar. Nah, sini teman-teman untuk membuat kaki kita akan mengisi ini sebanyak 12 single crochet teman-teman. Nah, lebih banyak daripada yang tadi kita buat. Kita isi 12 single crochet, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, setelah itu teman-teman kita tinggal tarik aja lagi nih yang benang yang pendek ini teman-teman, kita tarik di ujung sampai kita nggak ada lubang lagi yang ini teman-teman. Kita tarik sekencang-kencangnya sampai semaksimal mungkin ya teman-teman, sampai dia nggak ada lubang. Nah, sini ada lubang tapi sedikit itu nggak apa-apa ya teman-teman. Langsung kita potong aja biar nggak mengganggu. Nah, seperti ini. Lalu di bagian depan di loop ini kita masukkan lagi seperti biasanya, kita buat tusuk rantai ya teman-teman. Langsung aja seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman kita akan isi setiap loop ini sebanyak 1 single crochet. Kita akan isi 1 di loop pertama, di single crochet yang pertama. Jangan lupa kasih penanda teman-teman ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, dia kan menghadap ke sini ya teman-teman. Usahakan ini diputar balik arahnya teman-teman. Usahakan dia menghadap ke sana teman-teman, menghadap ke sini, menghadap ke sebelah sini ya. Di putaran pertama sudah selesai, maka kita akan melakukan hal yang sama, putarannya sebanyak 4 kali teman-teman. Putaran pertama udah, kita membuat 3 lingkaran atau putaran lagi ya, sebanyak 12 single crochet setiap putaran. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Udah di tadi marker di sini ya teman-teman, aku udah copot. Terus kita tinggal 1 loop lagi, 1 putaran lagi teman-teman. Penandanya jangan lupa. Nah, sudah itu teman-teman, kita akan merapikan benang ini. Kita masukkan hooknya ke dalam sini dan kita tarik benangnya sampai keluar seperti ini. Lalu kita tarik lagi benang dari luar, kita potong, kita tarik sampai habis. Nah, ini adalah kakinya teman-teman. Tuh. Nah, kemudian kita ke bagian tangannya ya teman-teman. Bagian tangannya pun sama pengerjaan teman-teman, kita hanya menggunakan magic ring terlebih dahulu seperti ini, persis sama seperti yang tadi, yang sudah tadi. Kemudian ini juga posisi pegangan hooknya seperti ini ya. Kemudian kita ambil, kita isi dengan 6 single crochet teman-teman. 1 2 3 4 5 6. Setelah ini teman-teman kita rapikan 1 2. Kita potong aja ini benangnya. Lalu kita lakukan single crochet sebanyak 42 teman-teman, atau setara dengan 7 putaran atau 7 baris ya teman-teman. 7 baris kita lakukan sebanyak 42 ya teman-teman. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, dan 42. Yeay, selesai teman-teman. Langsung aja kita rapikan lagi benangnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan menjahit bagian-bagian ini. Kita mempersiapkan ini dulu, benang jahit. Terus kita ada ini, pasang mata, korek, dan kita akan mulai menjahit bagian-bagian ini teman-teman menggunakan jarum rajut yang ininya besar teman-teman ya. Langsung aja teman-teman, terserah mau dari yang bagian yang gede atau yang kecil ini boleh-boleh aja. Penting kita ambil bagian benangnya. Teman-teman perhatikan aja cara ngejahit masih sama teman-teman, belum berubah. Yang penting gimana caranya biar rapi aja gitu. Ini kita potong aja teman-teman karena ini mengganggu, dan kita bakar biar dia nggak gampang lepas ya. Kemudian kita paskan ya teman-teman, jangan sampai salah. Kemudian kita langsung dimasukkan aja jarum jahit, terus kita mengarah keluar bagian sini supaya ininya tetap sama bagian tengahnya itu loh teman-teman. Nah seperti ini. Lalu setelah ini teman-teman, ini agak kejauhan, kita masuk lagi ke dalam dan kita kaitkan di sebelah atas bagian kepalanya teman-teman. Teman-teman perhatikan aja ya. Lalu kita masuk ke depannya lagi, kita tarik. Jadi ya niatnya memang kita mau merapikan ini ya teman-teman, mau menempelkan bagian kepala dan badannya ini supaya terlihat rapi ya teman-teman, seperti ini. Kita lakukan sampai jadi mengelilingi ya teman-teman, dari kanan ke kiri menjahitnya biar rapi. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, tinggal kita jahit bagian tangannya. Kalau benangnya masih sisa boleh, tapi kalau misalnya kurang teman-teman, ini kita harusnya tadi ini nggak usah panjang-panjang banget ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, kita rapikan aja seperti ini. Lalu kita potong dan kita bakar supaya nggak gampang lepas ya. Setiap bagian ini kita bakar dan kita rapikan dengan korek. Nah seperti ini. Lalu kita langsung aja teman-teman di sini di bagian ini. Pastikan ya teman-teman, langsung kan di ujung sini kan tadi udah kita lalu kita tembusin ke sebelah ke bagian sebelahnya teman-teman ya. Kita ambil lagi bagian tangan yang ini, kita jahit lagi teman-teman. Jadi seperti ini. Lalu kita rapikan benang teman-teman, karena kalau kita mau jahit seperti ini kurang teman-teman. Kita rapikan aja seperti ini. Terus bagian benang ini kita tarik sekali aja, langsung kita tarik. Nah jadi dia lipat seperti ini. Lalu kita lanjutin aja gimana aja terserah. Kita tarik posisinya supaya benang kita nggak potong benang sini, jadi dia rapi. Nah kita tarik sama seperti itu dan kita seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Kita menjahit ini teman-teman, kita isi nafas dulu. Nafas. Dan jam jahitnya masih sama teman-teman, searah yang penting dan dibuat serapi mungkin. Jadi mungkin apa supaya terlihat berisi aja dan kaku teman-teman. Jadi pendek-pendek. Seperti ini. Semuanya kita menjahit kakinya. Jadi usahakan kan teman-teman dia tangannya sebelah sini, maka kakinya juga kita usahakan sebelah sini, dan kaki sebelahnya kita kasih jarak buat kaki sebelahnya ya. Jangan kita taruh di sini, nanti kakinya bingung mau kemana. Jadi sebelah kanan ya sebelah kanan, diarahkan sedikit ke sebelah kanan. Kalau kiri ya taruh sebelah kiri seperti itu ya. Kira-kira aja teman-teman. Kita nggak jadi pakai empat. Kalau misalnya kita tekan lama saja boleh, tapi searah jangan berbalik.
Setelah itu kita rapikan lagi teman-teman, seperti ini ya. Kita sampai di mana aja kita tusukkan, terus bagian ini kita masukkan ke bagian selanjutnya dan kita tarik benangnya seperti ini. Lalu kita masukkan kemana, jadi kemana aja biar kita tarik. Nah seperti ini, jadi nggak ada potong di sini, tapi kita potong di sini teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Lalu sebenarnya lagi sama teman-teman ya. Nah karena ini benangnya pendek teman-teman, langsung aku buat seperti ini aja. Terus aku buat seperti ini. Lalu aku seperti ini. Kurang rapi teman-teman. Nah seperti ini, langsung kita tarik. Dan untuk membuatnya rapi, kita boleh tusukkan lagi kemana aja teman-teman. Lalu kita masukkan ini ujungnya ke sini. Seperti ini, kita tinggal tarik teman-teman. Kita potong. Nah ini dia teman-teman, tinggal kita membuat matanya. Nah di sini kita akan menggunakan benang jahit warna hitam, gak lepas gitu loh teman-teman. Nah kita membuat matanya itu posisinya di tengah-tengah ya teman-teman. Coba teman-teman, maksudnya kira-kira dari atas ini ke sini berapa, atau di sini 1, 2, 3. Kita di barisan keempat aja teman-teman. 1, 2, 3, 4. Kita di barisan keempat. Di sini ada lubang kan, kita hitung aja kira-kira berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kasih jarak 6 ya teman-teman. Seperti ini. Lalu kita kan memang perlu buat ini cuma segaris doang teman-teman. Tapi kalau misalnya mau lebih tebal, boleh juga kayak di double gitu. Nah seperti ini. Lalu di sini kita akan rapikan seperti tadi benang rajut. Kita sangkutin di mana aja, langsung kita buat seperti ini teman-teman, di ujung jarumnya. Lalu kita tarik dan kita potong. Tapi ini tetap harus menggunakan lem sih. Nah seperti ini teman-teman jadinya. Tuh, by Max-nya jadi teman-teman. Kalau misalnya mau jaraknya lebih dekat boleh juga ya teman-teman. Sini, di sini. Jadi pada saat membuat line-nya ini ya diusahakan kalau ini harus sama, kira-kira kalau misalnya 4 atau 6 gitu ya. Seperti ini. Cantolin aja nih teman-teman gantungan kuncinya. Nah, udah deh jadi tuh. Semoga teman-teman mengerti apa yang aku sampaikan, sehingga teman-teman mempunyai skill baru dan bisa mendapatkan peluang bisnis. Harapannya juga bisa berkembang baik di masa yang akan datang, sehingga dapat membukakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan
gitu ya teman-teman. Sekian teman-teman video ini, bye bye.